Pilkada Nusa Tenggara Barat sudah berlangsung aman dan damai. Dalam hal itu, semua pihak berperan dalam mendukung keamanan dan kedamaian selama masa pilkada. Hari ini, kita bersama Direktur Perkumpulan Keluarga Berencana Nusa Tenggara Barat, kita akan membahas bagaimana kader kesehatan, para aktivis kesehatan dalam perannya untuk membuat pilkada damai di Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi, Pak Dayat. Pagi, Apa kabar? luar biasa. Luar biasa. Eh, Pak Dayat, ini dalam konteks pilkada, bagaimana sih kader kesehatan itu, kader dan aktivis kesehatan dalam konteks pilkada itu menjadi bagian dalam cooling system pilkada itu berlangsung aman dan damai? Ya. Jadi kalau bicara cooling system, kita akan berpikir bahwa pilkada ini bisa memicu situasi yang panas, Oke. berpotensi menimbulkan konflik, dan memang kalau dilihat dalam beberapa pemilu ya termasuk pemilu kada, 2 pemilu terakhir terutama, situasinya, cukup terpolarisasi pada pilihan-pilihan politik yang bisa menimbulkan konflik, bahkan para kontestan punya potensi untuk, pada akhirnya memiliki gangguan kesehatan mental. Dan, sudah banyak ya di media yang bahkan seperti di NTB Rumah Sakit Mutiara Sukma misalnya memang Ya. misalnya lebih banyak persiapan gitu. Nah, ketika bicara itu, maka penting buat kita semua, tidak hanya kepolisian sebagai bagian dari pengamannya, untuk mempersiapkan cooling system setelahnya, bahkan pada saat proses sebenarnya. Jadi, isu yang paling bisa digunakan salah satunya adalah isu kesehatan, di mana isu kesehatan ini bisa jadi pendekatan yang integratif dan juga sangat inklusif untuk, cooling system, pilkada. Ya. Contohnya seperti ini. Dengan, giat-giat, kesehatan melalui kader, tenaga kesehatan maupun teman-teman aktivis kesehatan, kita bisa bikin kegiatan yang bersifat massal. Ya. Misalnya kampanye kesehatan. Karena ketika bicara kampanye kesehatan, apapun preferensi politiknya, Hmm. mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ya. semua butuh sehat. Oke. Dan semua harus dilayani karena itu adalah hak dasar warga negara. Kemudian, kita memastikan juga buat nakes misalnya, untuk memastikan akses layanan kesehatan yang inklusif buat semua warga. Contoh hal sederhana kalau bicara kolaborasi misalnya, sambil ada yang kampanye jalan terus, tapi teman-teman tenaga kesehatan bersama dengan kepolisian, aktivis, dan kader bisa bikin pelayanan kesehatan massal. Ya. Misalnya saat ini setelah semua sudah selesai, tapi mungkin masih ada yang, eee, masih belum move on gitu ya, masih gamon gitu, teman-teman kepolisian bisa bikin, giat, pelayanan, kesehatan massal. Bisa jadi bikin juga giat imunisasi massal yang saat ini di NTB masih jadi PR misalnya. Atau, kalau dilihat sekarang PKBI sedang mengerjakan program eliminasi TBC hingga 2026. Dan untuk diketahui kader kami di seluruh NTB ini ada di 6 kabupaten, 6 kabupaten Dari 10 dari 10 kabupaten dan kabupaten ya kota, baru 6, ya. baru 6 kabupaten, kami memiliki 400-an kader yang tersebar. Ya. Belum cukup banyak sih, tapi itu bisa dimobilisasi akhirnya. Oke. Dari perspektif aktivis kesehatan, khawatir tidak dengan situasi politik yang tadi hangat cenderung ke panas Ya, itu dalam posisi untuk menjamin kesehatan masyarakat, ada kekhawatiran tidak kalau hal-hal itu kemudian akan mengganggu? sebenarnya, karena standar pelayanan kesehatan sudah cukup diatur ya, dan setiap tenaga kesehatan maupun, fasilitas layanan kesehatan ketika memberikan layanan punya semacam
etik bahwa mereka tidak boleh, memberikan layanan hanya berdasarkan pilihan politik. Jadi seharusnya aman Seharusnya aman. seharusnya aman dan sejauh ini yang kami, dapati ya, untuk, yang kami dampingi sih aman, gitu ya. Karena tidak ada yang datang ke puskesmas atau Polides ditanyain pilihannya siapa. Nah, pilih A, B, C, Itu tidak ada, nggak ada ya? itu aman. Mungkin berbeda kalau isu yang lain ya, misalnya entah, kalau kita dengar di isu pendidikan atau di isu ketenagakerjaan, itu kan masih tuh ada, yang lain. Tapi untuk kecenderungan di isu kesehatan tidak, karena balik lagi, kalau di teman-teman pelayanan gitu, apalagi di tenaga kesehatan, dengan sistem kita ya yang bicara tentang, universal health coverage Mmm, seperti itu, di mana di Indonesia diatur oleh, dengan BPJS-nya, kemudian kalau mereka tidak melayani, kalau mereka kurang pelayanan, target dan lain sebagainya dari BPJS mereka tidak dapat dana kapitasi. Jadi apapun pilihanmu, kamu datang kami layani. mmm, gitu. Jadi, eee, kepolisian, Polda NTB harusnya lebih erat ya. Harusnya teman-teman, kepolisian, tidak hanya lebih erat, tapi juga harus lebih aktif di isu kesehatan. Kenapa? Kita belajar dari Covid sebenarnya. Ya, Pada saat Covid merebak, kemudian vaksinasi masih banyak ditolak, teman-teman kepolisian sangat aktif, turun di sana. Karena apa? Yang perlu disadari oleh kita semua, isu kesehatan masyarakat, apalagi berkaitan dengan penyakit menular, itu bisa menimbulkan ancaman ketertiban dan keamanan. betul. Dan siapa yang repot? Pada akhirnya, semua repot. Tapi yang sehari-hari bertugas nanti adalah teman-teman dari kepolisian. Polisi juga pasti repot. Akan paling repot. Ya, kesehatan di fasilitasnya, tapi akan turun mencari dan lain sebagainya kan ke kepolisian ya. Jadi, saat ini yang menurut kami, setelah Covid selesai, penyakit menular yang membayangi Provinsi Nusa Tenggara Barat ini adalah TBC. Serupa, tak sama. Sama-sama menyerang saluran pernapasan, menular dengan droplet, bisa berimplikasi, bisa menular begitu melalui interaksi sosial. Ketika tidak melakukan pengobatan, maka penting bagi kepolisian untuk ikut terlibat aktif di dalam isu TBC ini. Dan untuk diketahui, teman-teman semua, saya khawatir juga kepolisian belum tahu ya. Jadi sudah keluar kebijakan gubernur, Pergub gitu nomor 35/2024 tentang percepatan penanggulangan TBC atau P2TBC. Di mana di situ dikeluarkan, semacam keputusan, ada yang namanya Satgas Percepatan Penanggulangan TBC ini, dan kepolisian masuk di dalam SK itu. Polisi masuk tuh ya? Masuk di dalam Iya, SK iya. itu. Kenapa kepolisian masuk? Balik lagi, di kepolisian sendiri ada bidang, kedokteran dan kesehatan ya, Pak, Dokes. Kemudian di kepolisian sendiri juga punya rumah sakit, Ya, ada Rumah Sakit Bayangkara. Dan teman-teman, perlu disadari, selain PKK selain PKK yang punya kader sampai di desa, ada kepolisian yang punya tenaga ya, yang punya staf, Kamtibmas. iya, Babit Kamtibmas sampai di desa dan didampingi oleh Bayangkar. Wow, Kesehatan ini adalah solusi integratif oke. dan inklusif untuk menjadi cooling system apapun konfliknya. Jadi begitu? Baik, terima kasih banyak, dengan Pak Dayat dan saya Azwin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.